Tapi kadang Elena ini kadang-kadang ngedown gitu. Susah Ah, juga ya kan. ya kalau Ada nggak sih Kak dosen itu yang ngasih materi aja gitu, tapi nilainya aman gitu? ada aja, ada. Ada. Berarti Kakak suka Ya, tipe dosen yang kayak gitu gitu. ya. Ngomong-ngomong soal pandemi nih Kak, kan kita pandemi Hmm. di rumah aja, kuliahnya daring. Dulu tuh Kakak kemarin kuliah daringnya itu mulai dari semester berapa sih? Semester 4 kalau nggak salah, 4 pertengahan gitu. Ya, Oh gitu. 2020 Maret. Hmm. Kan kita udah sering dapat surat edaran kalau mau di offline kan nih sekolahnya, mau kuliahnya Hmm. gitu. Tapi kan diundur lagi, diundur lagi, diundur lagi. Gimana sih Kak? Kakak merasa kesal kah atau ya biasa aja, nggak apa-apa, nyaman sekolah daring gitu. Gimana nih? Oh, kalau saya pribadi ya, ya seneng-seneng aja, bahagia-bahagia aja. Wong kuliahnya juga ringan, bisa di rumah kan gitu, santai sama main sama teman-teman juga. Ya biasa aja. Ya, ya ada kelebihannya, ada kekurangannya lah pastinya. Kalau semisal dulu waktu belum ada pandemi kayak gini kan, yang pastinya kita ngontrak atau ngekos kan. Kayak saya dulu tuh ngontrak, jadi kemandiriannya itu pasti diuji kan, kayak harus cuci baju sendiri lah, mungkin cari makan gimana. Habis itu kan harus ada kelas nih jam sekian, harus on time nih, harus on time berangkat ke kampus. Yang pasti harus mandi dan sebagainya gitu. Dan dosen merangkan kita tahu ada interaksi yang langsung gitu, tanya jawab langsung. Kalau kita apa nggak tanya atau mungkin kita kitanya itu nggak memperhatikan kan juga Mm-mm. ada ditegur kan biasanya gitu untuk ya seperti biasa kalau waktu sekolah kayak dulu lah. Nah, cuman apa kalau dipindah ke daring kayak sekarang ini kan jadinya positifnya juga ada, negatifnya juga ada. Kalau mungkin yang negatifnya tadi yang online tadi ya kita harus kayak masak-masak sendiri. Kamu mungkin yang nggak seneng masak sendiri, cuci baju sendiri lah capek, apalagi anak laki-laki kan Mm-mm, pengennya kan bener-bener. ya itu tadi main ke sana ya kan di Jogja itu semua udah dikelilingin mulai kilometer nol Keraton Tugu dan lain sebagainya ya kan tempat wisata di Jogja dimain-main semua kan. Ah, tapi waktu kayak harus bersih-bersih kosan, kontrakan kamar kan biasanya males-malesan kan gitu. Atau pas habis main malam ada kelas pagi, nah kan gitu susah kan. Nah itu mungkin ya negatifnya. Cuman kalau yang kayak sekarang ini positifnya apa nggak ada juga positifnya. Kalau misalnya kuliahnya lebih ya lebih nyantai. Kalau kayak kuliahnya daring kan mau nggak mandi mau mandi kan nggak kelihatan kan gitu. Tapi kalau Bener-bener. waktu dulu uh, masuk biasa kita kan offline ya kayak dulu itu masa nggak mandi kan paling tidak kalaupun nggak mandi dulu paling nggak mandi itu pakai minyak wangi yang banyak rambut dirapiin itu udah aman lah. Kalau sekarang itu apalagi nanti pas waktu pelajarannya itu nggak on cam gitu, wah itu lebih positif banget. Itu sudah nggak mandi itu nggak duduk bisa itu sambil tiduran gitu sambil nyimak dosen itu bisa aja. Terus Bener. kalau lebih juga misalnya daring itu misal tuh banyak yang apa misalnya materinya itu sebenarnya 8 cuman dikasih materi habis itu absen itu waktunya lama dan itu positifnya itu mungkin kalau saya lagi disuruh ayah atau ibu bantu-bantu apa gitu kan ada kesibukan di rumah itu bisa jadi ya alhamdulillah juga ada kelebihannya di situ plus positifnya itu di rumah kan ya tinggal makan ya tinggal ngambil gitu nggak ada biaya kos-kosan kontraan mungkin pasti itu efek negatifnya itu biaya ini apa pakai data gitu Oh, benar-benar. terus
terus nggak bisa interaksi langsung sama dosen. Nah, jadi dosen nggak ada, mungkin nggak tahu juga nih, apalagi yang nggak on cam itu nggak tahu ini yang nyimak ini berapa gitu kan. Nanti jangan-jangan dosennya nerangin semangat gitu kan, dosennya semangat menerangkan untuk apa memberikan pemahaman kepada mahasiswanya, mahasiswanya nggak on cam kan tinggal ya. Ya gitu-gitulah efek negatifnya. Jadi kalau ditanya seneng seneng atau enggak daring gini ya, intinya ya kalau saya dinikmatin aja, bisa di rumah kan gitu, bantu-bantu orang tua kan, wah. Tapi juga yang pasti kangen kan sama teman-teman dulu yang apa offline gitu. Jadi ya dilema juga sih, tapi dibuat bahagia aja lah hidup kok. Dulu tuh pas awal-awal nih ya, kuliah online, kaget nggak sih kakak itu? Kaget, kaget. Kagetnya itu lebih ke kayak kan tiba-tiba pakai Elena nih, semuanya larinya ke pakai Elena. Benar-benar. Jadi awal-awal itu bingung waktu absen. Kadang itu kalau enggak Elenanya mungkin lagi trouble gitu kan, kayaknya udah absen tapi kok belum absen. Gitu bahkan sampai sekarang tuh banyak teman-teman yang kayak, oh ini kemarin saya udah absen tapi kok belum. Oh coba hubungin ke bagian yang apa PAK Iya atau benar-benar. yang apa absen gitu. Ya bingungnya gitu. Nah habis itu kayak terlalu nyaman di rumah kan. Kalau nggak salah itu dulu waktu corona awal-awal itu Maret itu libur dulu, libur berapa bulan gitu. Nah, kebiasaan liburnya itu sampai di rumah itu masih ke bawah waktu udah ada materi lagi. Nah, itu. Jadi kayak nggak tahu kan, nggak ada pemberitahuan apa-apa. Tiba-tiba kelas ini udah masuk, absen udah ditutup. Wah, itu awal-awal tuh banyak teman-teman juga saya itu absennya bolong-bolong. Soalnya udah apa, kegiatannya di rumah kadang kan banyak gitu, entah main, entah bantu-bantu itu pokoknya kadang melenakan waktu ada kuliah tuh biasanya lupa ya memang kesalahan individu masing-masing cuman ya awal-awal soalnya kan gitu. Terus waktu Hmm. tugas-tugas itu biasanya banyak ditulis mak. Jadi awalnya dulu itu kalau yang offline itu biasanya jarang tugas. Soalnya dosen kan menerangkan langsung ada interaksi mungkin uh, suruh tanya jawab kan itu mungkin dosen bisa nilai dari situ kan. Kalau sekarang itu kayak tugas. Wah, jadi sampai dulu itu awal-awal itu kayak wah tugasnya banyak banget malah yang bikin nggak enak juga itu dari kebanyakan tugas itulah nggak enak. Jadi Benar-benar. uh, nggak enak di situ. Terus waktu ujian, nah waktu ujian dulu itu biasanya kan kalau offline kan datang kita ujian sudah dibilangin sama pengawasnya waktunya sudah habis gitu kan ada pengingat gitu. Kalaupun sudah habis kita masih oh bentar bu, apa nambah-nambahin dikit-dikit lah biar nambah poin lah harapannya kan gitu kan nambah nilai itu masih bisa. Tapi kalau sekarang kan sudah pakai sistem gitu kan ada yang pakai Elena, misalnya pilihan pilihan berganda di Elena gitu. Itu waktunya habis time out gitu kan atau nguploadnya di Elena gitu. Jadi harus hati-hati banget soalnya kalau sudah disetting jam sekian habis kita belum difoto atau di scan, wah itu udah alamat nggak kekirim jawaban malah bahaya banget itu. Ya di situ bingungnya. Iya benar-benar. Jadi makin ribet gitu ya kan kak? Nah, ya bisa dibilang makin Tapi, ribet. tapi menurut kakak ini sekolah online ini lumayan efektif atau cukup efektif nggak sih untuk saat masa pandemi gini? Ya dibilang ya cukup aja lah, cukup efektif. Soalnya kalau lebih efektif kalau kita tatap muka sih. Soalnya kayak eh yang juga kan kalau kuliah kampusnya gambarannya nggak tahu kan gimana juga kan, cuman Benar-benar. tahu ditanya apa kampusnya menghadap kemana kan itu nggak tahu kan. Biasanya kalau kuliah kan gedungnya mata pelajaran yang A misalnya di gedung yang sini nanti pindah-pindah kan gitu-gitu kayak harus apa ya. Jadi apa kampus kita itu udah tahu lah lingkup kampus kantin di mana, terus lapangannya di mana, tempat-tempat UKM-nya di mana, lapangan buat
hanggarnya di mana, lapangan buat bulu tangkis itu di mana kan bisa tahu. Kalau online aja kan nggak tahu juga. Sama ekskul-ekskulnya itu mungkin untuk ekskul-ekskul yang UKM yang sifatnya kayak harus tatap muka langsung lah. Kayak mungkin ini ada teman-teman yang paduan suara, atau kalau enggak yang mungkin yang UKM bulu tangkis, sepak bola gitu kan. Kalau online juga masa seminar terus kan ngadain via Zoom gitu. Jadi kan ada kesulitan juga. Jadi kalau ikut HM kayak gini masih bisa. Tapi kalau ikut UKM itu ada kegiatan-kegiatan yang harus dihilangkan, diganti dengan online, kebanyakan seperti itu. Jadi ya cukup efektif untuk mata pelajarannya, cuman untuk mengembangkan kita bersosialisasi ke kampus dan teman-teman kampus serta UKM itu, menurut saya kalau daring kayak gini masih aduh jauh enakan kalau kita langsung ya gitu. Iya, benar-benar benar. Setuju sih aku. Oh ya Kak, jadi di AirPods ini ada sesi baru nih, namanya sesi True or False. Kakak nih jawab cepet aja ya, aku beri beberapa pertanyaan. Jadi kakak jawab cepet aja. Harus Oke, cepat nih, nggak boleh mikir dulu gitu. nggak boleh mikir dong, harus cepet. Waduh. Oke Kak, kita mulai. Oke. Oke, true or false? Kuliah daring isinya cuma tugas, tugas, dan tugas. Gimana Kak? Benar ya, seperti yang saya katakan tadi kan, lebih banyak tugas gitu intinya. Tapi banyak materi juga, terkadang dosen juga menerangkan sih seperti itu ya. Google Meet ataupun Zoom ada, cuman kalau dibandingkan dengan yang offline, daring lebih banyak tugasnya. Itu sih menurut saya. Oke, lanjut nih. True or false? Kuliah daring lebih pusing. Gimana nih menurut kakak? False ya, enggak sih, sama-sama aja. Mungkin yang bikin pusing itu mata kuliahnya, mungkin pas waktu sulit gitu aja. Ya kalau lebih pusing ya enggak juga, kayaknya pas daring juga kalau dapat tugas susah ya susah juga. Pas waktu enggak daring maksud saya. Ya kalau dapat tugas susah ya susah juga gitu. Oh gitu, oke oke. Stabilitas IPK kakak tuh yang kemarin masih aman nggak tuh? Karena daring ini. Kayaknya lebih menurun. Soalnya gimana ya? Mungkin di semester awal itu mata pelajarannya masih sama kayak dulu waktu SMA atau SMK gitu kan, masih ya perkenalan dulu, ada apa mata kuliah perkenalan teknik dirgantara gitu ada, terus mata kuliahnya biasa kayak bahasa Inggris, matematika gitu kan, masih masih awal-awal banget kan. Ada fisika dasar, kimia gitu, masih awal. Jadi dulu PK-nya ya masih, alhamdulillah masih bagus-bagus. Nah, semakin ke semester atas kan memang mata kuliahnya itu lebih apa ya? Lebih fokus Berat. ke konsentrasinya masing-masing gitu. Nah, jadi benar-benar yang eh, belum tahu apa kesusahan nyari materinya, maaf, kesusahan cari apa ya, kayak itu buku-bukunya, referensinya itu kadang kesusahan. Kadang waktu dapat tugas kita cari Google nggak ada jawabannya, wah itu udah pusing juga. Jadi yang bikin bikin nilainya turun itu kayaknya sebelum pakai daring juga udah mulai turun sih. Tapi kalau daring ini juga ya, tapi turunnya nggak langsung jelek banget, nggak ya, masih standar lah gitu, masih aman-aman. Jadi ya daring juga Masih nggak bisa dibilang aman gitu ya kak? masih bisa dibilang aman lah. Tadi nggak turun banget gara-gara daring gitu, nggak. Benar. Oh ya kan kita tahu nih tipe belajar orang ini kan beda-beda. Kakak ini tipe belajar yang kayak mana sih? Atau harus dengar penjelasan dari dosen dulu baru paham? Atau cuma baca-baca buku dulu aja udah paham gitu?
eh, lebih paham kalau diterangin dosen aku gitu. Intinya Gitu. tapi nggak tahu ya kalau kan ada yang apa yang denger aja atau kita baca aja gitu kan atau kan nggak tahu kok. Tapi aku lebihnya diterangin sama dosen, nah habis itu dosen nerangin kan pelan-pelan perlahan-lahan materinya jadi kan sekian gitu, terus sambil kadang materinya dicatetin, terus habis itu saya nyatet ya, itu nanti baru lebih lebih paham kalau gitu. Tapi kalau kebanyakan kan kalau dari ini kan dosen nerangin aja, nerangin kayak ada materinya diterangin bla 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 bla. Ya itu paham, cuman lebih paham kalau ada interaksi sama dosen ditulisin sedikit-sedikit di papan tulis Oh gitu. iya Nah, benar gitu. benar benar. Itu nanti ada lebih nyantol kalau akan. Jadi indera pendengaran dengerin penjelasannya dosen, mata aku lihat langsung kan dosennya interaksinya, terus habis itu aku nulis juga. Nah, jadi lebih Oh gitu. lebih nyantolan kalau gitu sih aku. Saat-saat online gini perlu nyatet juga nggak sih, Kak? Sebenarnya mungkin pas waktu ada Zoom sama Google Meet itu harusnya nyatet ya, soalnya materi-materi penting juga harusnya nyatet. Cuman eh, terkadang itu sudah kebawaan enak kan di depan laptop leha-leha gini aja dengerin aja udah. Benar Jadi benar benar. sebenarnya kalau nyatet itu penting, ada poin-poin penting yang disampaikan sama dosen gitu kan. Tapi ya kebanyakan udah terlanjur nyari aja, nggak nyatet terus wes gitu. Benar benar benar. Jadi nanti Sama. paling cuma ngulangin materinya dibaca lagi itu. Sebenarnya Hmm. kalau misalnya dosen bilang kadang itu di materi sama yang di contohnya dosen itu nggak ada di materi. Jadi harusnya harusnya itu kita kayak nyatet gitu sebenarnya. Cuman kan kalau misalnya nih hitung-hitungan gitu. Kalau langsung kan pas waktu kuliah dulu belum daring kayak gini kan dicatat di papan tulis gitu kan. Nah, ini dibagi inilah seperti itu lah. Tapi kalau kita waktu kayak daring kayak sekarang ini kan dosennya juga biasanya mengusahakan untuk kalau nggak salah PDF apa apa itu ada kayak eh, tulisannya itu bisa dicoret-coret gitu loh di anunya di papannya. Oh Cuma iya benar benar. jadinya kan memang kurangnya itu tulisannya itu kurang rapi soalnya kan nggak pakai pena atau ballpoint kan pakai mouse gitu kan digeser-geser gitu kan. Jadi kayaknya ini huruf apa, angkanya Oke. apa. Iya benar benar sih. Kurang efektif gitu berarti ya kan, Kak? Ya, ya kurang efektif sih. Oke, kita masuk ke true or false selanjutnya. Kuliah daring itu nggak efektif. Gimana tuh? Eh, kalau dibilang efektif, enggak juga sih. Ya, salah lah, salah. Ya ada efektifnya masalah waktu gitu kan kita nyantainya. Maksudnya, maksudnya kalau dibilang benar-benar nggak efektif, aku kurang setuju. Tapi kalau masih ya kurang aja, kurang efektif, maksudnya masih oke lah, masih oke. Kalau kan tadi kan enggak kayak enggak sama sekali enggak efektif gitu kan. Tapi kalau mungkin kurang ada poin-poin beberapa yang kurang efektif, aku oke. Jadi kalau pertanyaan tadi nggak efektif, ya aku false. Kan dosen tuh ngasih tugas, kadang ada yang lewat video, kadang ada yang lewat Zoom, kadang juga ada yang cuma ngasih materi gitu. Itu gimana sih tanggapan Hmm. kakak soal itu? Ya nggak apa-apa. Dosen kan berbeda-beda kan. Maksudnya ya sebagai mahasiswa ya ya Menurut fine-fine aja. aja lah kalau aku sih. Nurut aja dosennya gimana. Yang penting ada materinya, absennya ada, kita disuruh pelajaran bagian mananya ada. Nggak apa-apa juga, nggak jadi permasalahan lah. Ya Kalau dari dibuat ketiga itu, kakak nih lebih suka dosen yang kayak mana sih? Yang ada Zoom-nya kah? Ada kuisnya? Atau cuma ngasih materi gitu aja? Atau video nih yang kalau bisa. kalau kayak gitu ya kalau ini ya beratnya kan apa di rumah nih banyak pengen main ke sana kan pengen liburan kan hawanya kan hawa-hawa liburan kalau sekarang kan kayak daring kayak gini ya pengennya ya materi absen kan gitu kan nyantai ya Tinggal absen terus download materi gitu ya, Kak? materi nah, Mantep, nanti dibaca waktu mau ujian kan mantep, cuman mantep. uh, itu nanti juga
nyesel juga ya akhir-akhir ya. Tapi kalau ya jujur-jujur aja lah, namanya artinya kuliah yang nyantai aja. Ada nggak sih Kak dosen itu yang ngasih materi aja gitu, tapi nilainya aman gitu? Ada aja, ada. Ada. Berarti Kakak suka Ya, tipe dosen yang kayak gitu gitu. ya. Ya, kasih materi yang penting kan waktu TS-nya nanti kan bisa kan gitu. Nanti baru nilainya aman. Oh, Kalau ngasih mantap, materi mantap. absen tapi nggak bisa ngerjakan ya nggak aman. Benar-benar. Itu kan tadi tugas. Kalau praktikum gimana? Kalau praktikum ini ada berapa praktikum yang terkendala. Ya, ini masuk kurang efektifnya daring mungkin tadi. Hmm. Kayak praktikum aerodinamika apa-apa itu dulu terkendala. Soalnya itu harusnya praktikumnya itu langsung di lab pakai wind tunnel kalau nggak salah. Nah itu, jadi kan kita dari saya sudah posisi di Banyuwangi juga, jadi praktikumnya itu nggak jalan yang praktikum itu. Mungkin nggak tahu kalau sekarang ya. Karena pas waktu saya ngambil itu di semester 4 kalau nggak semester 5 itu nggak jalan. Cuman ada beberapa praktikum yang bisa dialihkan ke eh, daring. Misalnya kayak praktikum ini sekarang perancangan pesawat udara nih. Itu kan biasanya kita ngerancangnya pakai aplikasi Katia. Nah, itu bisa disiasati. Jadi praktikumnya apa? Dikasih materi lewat Elna juga dikasih materinya, modulnya. Habis itu nanti asdos-asdosnya itu ngasihkan penjelasan atau tutorialnya itu ditaruh di YouTube. Nah, kita dapat Hmm. tugasnya disuruh bikin sendiri. Soalnya kita kan download KTA-nya masing-masing di laptop masing-masing. Bisa. Cuman juga ada kelanya juga. Kurangnya kalau mungkin ada mahasiswa yang laptopnya nggak ada atau laptopnya nggak bisa buat install aplikasi yang kayak Katia itu ya itu nanti ada kendala juga gitu sih. Oh ya, kita kan ini kuliah nih disuruh pakai platform Elena gitu kan. Menurut kakak nih, Elena nih udah cukup memfasilitasi nggak sih untuk kuliah online kita ini? Atau ada kurangnya gitu? Gimana? Kalau menurut saya sih cukup-cukup saja sih. Soalnya saya nggak tahu juga nih platform-platform lain selain Elena itu apa. Jadi saya nggak bisa bandingin mana me- yang Oh di iya sini sih. ada lain-lainnya ini kelebihannya yang Elena kayak gini. Jadi nggak tahu sih. Jadi ya kalau Elena ya menurut saya sudah selama ini bisa berjalan lancar, kayak bisa dibuat ngirim tugas, materi, absen, kadang buat UTS juga pilihan pilihan berganda juga bisa, yang isian juga bisa ya cukup lah kalau menurut saya. Gitu. Tapi kadang Elena ini eh, kadang-kadang ngedown gitu. Susah Ah, juga ya kan? ya kalau ngedon itu mungkin apa pas waktu ujian biasanya itu yang bikin ngedon itu Iya, iya. bukanya kan serentak. Semisal biasanya kan dibagi-bagi per kelas. Misalnya mata kuliah A ada 3 kelas kan bukanya di beda-beda hari gitu kan. Tapi pas waktu ujian kan jadi satu bukanya bareng-bareng di portal Elena semua mungkin terus down gitu mungkin servernya. Oh iya ya, benar-benar benar. Kakak ini sebagai mahasiswa ada nggak sih aspirasi lain yang mau disampaikan gitu untuk untuk terakhir gitu? Aspirasi ke kampus atau ke HMD? Ke kampus boleh, ke HMD juga boleh, kemana Mungkin juga boleh. yang penting kampus lebih memperhatikan ke mahasiswanya gitu aja, fasilitas-fasilitas mahasiswanya juga diperhatikan gitulah. Lebih utamanya lagi mungkin untuk teman-teman yang HM gitu sama teman-teman yang UKM nanti lebih diperhatikan gitu. Jadi biar timbal baliknya nantinya ada semisal aspirasi nih ya, aspirasi. Semisal nih kita sebagai mahasiswa eh, di TDA ini, nah dapat fasilitas-fasilitas yang dipermudah dari kampus, entah pembiayaan, entah entah apa, entah yang lain-lainnya lah, mungkin peralatan gitu. Semisal UKM ini ngadain
liga atau HMD ngadain acara apa nanti kan juga nanti nama baik kampus juga bagus kan seperti itu. Jadi ya lebih di itu aja sih. Soalnya mungkin kalau yang kayak gini pas waktu pandemi kayak gini kan beberapa kalau saya nih di UKM Aero beberapa liga-liga yang sifatnya nasional itu harus nggak diadakan kan gitu. Nah Benar-benar. mungkin kampus juga apa ya masalah apa dana kemahasiswaan atau mungkin turunnya dana itu dipermudah. Tapi Benar-benar. selama ini juga sudah bagus kok, sudah STTA, sudah berubah di ITDA, itu ada beberapa yang apa terkendala. Kalau kata kating-kating itu ya mungkin gara-gara perubahan itu jadi terkendala ya enggak apa-apa. Tapi yang penting nanti kayak mungkin kakak tingkat yang mau skripsi itu ya dibimbing biar cepat lulus juga kan gitu. Diingetin ya mungkin Bapak Ibu pembimbing ya. Ya biar apa kalau kating-kating cepat lulus nanti kan nggak ada yang sampai molor-molor gitu nanti kan regenerasi kampusnya itu juga cepat gitu kalau menurut saya loh mungkin nah nanti kan bisa apa nama baik kampus juga naik juga Iya, sama benar-benar. sekarang kan kayak akreditasinya masih B nah itu kampus pihak kampus teman-teman semua mahasiswa ITDA bareng-bareng naikin apa akreditasi kampus gitu. Oh iya, benar-benar itu, Kak. Oke, Kak, untuk sesi true or false-nya sudah selesai, tapi aku masih ada pertanyaan lagi nih. Kakak itu kan sekarang udah semester 6 ya nih, berarti udah banyak melalui perjalanan lika-liku. Apa sih, Kak, tips and trick biar kita selalu semangat nih untuk kehidupan kampus, untuk kuliah biar terus semangat gitu? Silahkan, Kak. eh Mungkin untuk teman-teman yang angkatan 2020 atau 2019 ya biar tetap semangat kuliahnya gini. Kalau harus biar tetap semangat itu harus ada motivasinya biar kita itu tetap semangat apapun nanti kayak hambatannya kan jadi eh, dan tentunya pas kayak kuliah ini ataupun kayak HM apa ikut organisasi apapun seperti HMD kayak sekarang ini tetap dibikin bahagia biar kita nggak terasa gitu kayak kuliah itu happy aja sama teman-teman ngumpul ngerjain tugas gitu kan kuliah-kuliah happy nanti nggak tahunya sudah semester-semester lain. Nah yang perlu di apa ya mungkin tips-tipsnya gitu ya mungkin untuk teman-teman carilah motivasi ya motivasinya itu bebas mungkin kayak cita-cita. Nah, cita-citanya itu pengen jadi apa? Nah, pengen kerjanya gimana ya gitu. Atau kalau enggak cari tokoh-tokoh idola nih. Nah, cari tokoh-tokoh idola atau mungkin eh, tokoh yang bisa diteladanin. Kalau saya kayak sekarang sih Profesor B.J. Habibie kan. Nah, itu di dunia penerbangan beliau kan banyak banget kiprahnya. Jadi kayak wah kayak kalau dengar apa ya beliau gitu wah kayak hebat gitu kayak ya jadi motivasi juga oh B.J. Habibie tuh bisa kayak gitu nah seenggak-enggaknya saya kalau nggak bisa kayak gitu yang penting belajarnya itu yang dilihatkan gitu kalau nggak apa idola gitu artisnya cari perkumpulan teman-teman yang apa ya semangat buat apa kuliahnya semangat yang buat organisasinya juga soalnya ada dua faktor kalau setahu saya ada faktor dalam sama faktor luar nih biar tetap semangat kuliah. Kalau faktor dalam itu diri sendiri, mungkin kita kayak itu aja motivasinya dibikin happy kita sendiri. Nah, habis itu mungkin eh, ada hubungannya juga sama apa Tuhan kan gitu, religinya itu ada. Itu faktor individu. Nah, kalau tipsnya yang faktor yang luar ya kita cari teman-teman yang dalam tanda kutip yang semangat belajarnya gitu nggak yang dikit-dikit main atau kayak apa ya kalau bahasa Jawanya itu kalau bahasa Indonesia masa bodoh sama tugas-tugas kuliah atau sama kuliah gitu ya jangan di apa jangan diikuti lah bukan jangan ditemani tapi jangan diikutin lah
Tapi kalau kita mencari teman, nah itu kita semua aja ditemenin. Kita kan sebagai tadi yang bersosialisasi lah, temenin. Nah, cuman kita harus bisa nyeleksi sendiri, kita harus bisa apa milih-milih sendiri. Kalau saya itu dari dulu memang ada sih kayak motivasinya saya, ada tokoh idolanya juga, terus pengennya itu setelah kuliah itu ngapain ngapain gitu. Teman-teman ya semuanya sangat apa berteman baik, teman-teman saya teman apa ya diajak main ya, kan misal diajak main nih, diajak main kan bisa ada tugas apa ya? Nggak ada lanjut kan gitu. Soalnya apa saya pribadi orangnya kan kalau diajak oke, aku bisa lanjut kan gitu. Jadi mungkin itu juga apa tipsnya, atur jadwal harian itu bisa di samping mungkin kalau besok ngekos atau apa ngontrak waktu di Jogja juga atur keuangan itu penting, soalnya dikasih uang bulanan sama orang tua nanti kebanyakan itu biasanya bulan-bulan awal setelah kiriman uang datang kan makannya enak-enak. Nah, waktu sudah Benar di akhir banget. itu kurang Indomie nanti makanya kalau kita nggak bisa manage. Benar-benar. Nah itu, nah jadi yang penting terusnya buat kuliah kan apa? Kita harus tahu dulu tujuan kita. Nah, berarti awalnya itu tentuan tujuan kita, habis itu ada faktor apa tadi yang dalam diri sendiri itu cari motivasi, terus cita-citanya mau ngapain, itu termasuk tujuan sih. Terus idola kan gitu, tokoh-tokoh idola. Mungkin kesenangannya ngapain, hobinya ngapain itu bisa dimasukin di sini. Semisal hobinya sepak bola, jadi kuliah ikut UKM sepak bola atau kuliah ikut UKM yang lainnya di sini juga bikin seneng kuliahnya, bikin nggak rasa kumpul sama teman-teman yang bagus juga. Nah, habis itu setelah ketemuan yang itu terus ada faktor yang luar tadi pertemanan yang bagus, yang lebih sama dosen itu lebih ya, menjalin komunikasi lah sama dosen gitu. Nanti biar kalau yang apa ada nggak bisa ditanyakan gitu ya wajar aja sih tips-tipsnya mengatur keuangan. Jadi walaupun di kampus itu nggak ada pelajaran kita kan ngatur keuangan, habis itu ngatur waktu gitu. Cuma itu penting dua itu kalau menurut saya. Jadi bisa jadikan patokan. Jadi kalau misalnya kita ada yang bilang kan pribadi ya, waktu bagaikan pedang itu ya itu soalnya kalau kita memang benar nggak bisa apa memanfaatkan waktu dengan baik itu kan nanti jatuhnya menyesal di akhir. Untuk biar nggak seperti itu ya semua yang kita jalan itu di planning. Nah, biasanya itu ada kayak kalau saya dulu itu ada planning nih, planning besok pengen ngapain, pengen ngapain, pengen ngapain. Jadi kuliah ini pengen IPK-nya misalnya IPK sekian, pengen mungkin pengen bisa jadi asdos misalnya. Itu nanti ditulis saja di planning. Nah, jadi kita kan tahu nih kuliah tujuannya untuk ini. Nah, kita kejar kan gitu. Iya, Bisa benar-benar. jadi apa? Misalnya untuk ini apa teman-teman ini misalnya pengen jadi apa desainer di BEM gitu boleh ditulis saja kan jadi tujuannya sudah tentuin habis itu ada waktunya kita biar memanfaatkan waktunya itu biar apa ya biar pas kita atur jadwal misal pagi ini harus ngapain harus tugas harus nggak mana jadi kan enak terus di samping itu tadi untuk apa ya untuk pelajaran hidup juga ngatur keuangan. Soalnya ngatur keuangan nggak kuliah ini aja, bahkan besok sampai lulus kuliah, mungkin kerja juga tetap harus ngatur keuangan kan. Nanti kalau kebiasaannya boros-boros di awal, nanti kebiasaan sampai waktu kerja nanti banyak cicilan aja, tapi nggak nabung-nabung kan sama aja. Kan. Iya, Itu aja benar-benar. menurut saya. Apa tadi? Apa kalau tadi ulang ya? Penentukan tujuan malah lupa saya tujuan habis itu termasuk cita-cita ya terus habis itu tokoh idola motivasi hidup gitu atur keuangan atur waktu gitu lah untuk lebih berarti tips-tipsnya yang penting jangan lupa bahagia nikmati hidup. Nah, Jangan lupa bahagia sobat udara iya semua. oh, iya Oh ya nih Kak, yang terakhir nih. Apa sih Hmm. harapan Kakak untuk kampus kita ke depannya? Harapan tentunya biar lebih bagus lagi lebih berkembang lagi kan gitu harapannya lebih bisa di kan soalnya di Jogja nih Jogja kan seperti itu.
foto pelajar gitu kan, jadi bisa bersaing sama kampus-kampus yang besar gitu kan, juga dan terus bisa merupakan lulusan-lulusan yang ya berkompeten di bidangnya masing-masing gitu. Jadi kemarin sudah STTA dan sekolah tinggi, sekarang sudah jadi institut kan sudah lebih bagus kan daripada yang kemarin kan. Iya Ya udah benar. terus perbaiki, mungkin besok habis itu kan terus universitas kayak universitas yang lain kan, kalau Yayasan Adi Upaya itu ada Universitas Surya Dharma sama Pertanium. Nah, sekarang bisa mungkin Universitas Adi Sucipto kan bisa. Amin, amin. Oh ya Kak, udah selesai nih sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banget pada Kak Hilmi udah mau nyempetin waktunya datang. Aku juga mau ngucapin Kakak ini karena udah semester 6 KP ya? Masih Lagi belum, masih ngurus saja, masih ngurus. Tapi sudah oh, ngurus tempatnya, sudah dapat. Mungkin insya Allah Agustus setelah semester 6 ini selesai baru KP. Soalnya oh ya. KP-nya itu semester 7. Oh gitu. Aku mau ngucapin semangat Kak Hilmi untuk KP-nya mendatang. Aku mau ngucapin Oke. terima kasih lagi telah datang pada acara Aeropods. Oh ya, aku juga mau ngingetin lagi nih untuk Sobat Udara. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Teknik Dirgantara HMDTD. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @hmdtditda dan juga ITDA Yogyakarta. Oh ya, terima kasih untuk Sobat Udara yang telah menyaksikan podcast ini. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.